Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 pemrograman mebel dari kelas PTIB dengan anggota Muhammad Alif Al-Munakibi dengan NIM 024, Dian Novitasari dengan NIM 006, dan saya sendiri Muhrif Kidarmawan dengan NIM 034. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai program yang kami buat, aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi mobile yang berjudul Smart Class. Berikutnya, Mbak. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Adapun latar belakangnya yaitu era digital merupakan suatu era atau zaman yang telah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam kehidupan yang mengarah pada serba digital. Dapat dikatakan era digital ini adalah suatu kondisi zaman atau kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih, yang dimana segala sesuatu sudah dilakukan secara digital atau dengan bantuan teknologi. Berikutnya, perkembangan teknologi ini dapat memberikan manfaat dan juga membantu dalam mempermudah pekerjaan atau aktivitas tertentu yang biasanya dapat dilakukan oleh manusia. Dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi dapat membantu di berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu pada bidang pendidikan. Dengan adanya pandemi global memaksa institusi pendidikan untuk bergerak maju, membuat inovasi dalam media pembelajaran. Pembelajaran secara daring merupakan pilihan di saat yang tidak memungkinkan diadakan pembelajaran secara luring. Next, berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ali. Ya, baik. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, kita menemukan beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama, ada bagaimana merancang dan merealisasikan suatu aplikasi pendidikan dengan judul Smart Class. Lalu yang kedua, ada bagaimana merancang aplikasi pendidikan dengan router yang memiliki teknologi dan kode akut sebelum mengakses aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada bagaimana merancang aplikasi pendidikan dengan router yang memiliki fitur belajar, diskusi, dan juga. Lalu yang keempat, bagaimana merancang dan bagaimana merancang aplikasi pendidikan dengan router yang berbentuk profil yang berisi video dan verifikasi pemilik akun. Oke, lanjut. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama untuk merancang sebuah aplikasi pendidikan yang dapat bermanfaat untuk mempermudah pembelajaran daring. Yang kedua, untuk menjaga keamanan user dalam penggunaan aplikasi. Yang ketiga, untuk mempermudah user dalam akses materi belajar, diskusi, dan mengerjakan kuis. Yang keempat, untuk mengetahui data diri dari user yang merupakan pemilik akun tersebut. Lanjut. Batasan masalah. Ada beberapa batasan masalah yang akan diangkat agar pengerjaan lebih terpusat pada tujuan pembuatan atau pembahasan yang akan dicapai nantinya. Batasan masalah ini terdiri dari mempermudah dalam hal pembelajaran daring, yang kedua mempermudah dalam hal belajar, dan yang ketiga mempermudah dalam hal kuis. Lanjut. Next, lanjut. Kontribusi aplikasi. Untuk kontribusi aplikasi yaitu ada 2, yaitu bagi pendidikan dan juga bagi pembuat. Untuk bagi pendidikan yaitu yang pertama mempersiapkan pembelajaran daring atau sinkronus, itu mempermudah siswa dan guru dalam belajar secara asinkronus. Lalu yang bagi pembuat dapat menerapkan materi yang telah diajarkan pada saat berkuliah menggunakan fitur yang
Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu yang pertama teknik pengumpulan data, yaitu melakukan observasi untuk menentukan bagaimanakah aplikasi pendidikan dengan judul Smart Class ini agar dapat digunakan untuk bidang pendidikan. Lalu selanjutnya analisis data. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti secara lebih terperinci. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami kebutuhan guru dan murid dalam aplikasi Smart Class ini terutama untuk pembelajaran daring. Yang kedua, memahami kebutuhan guru dan murid dalam mengefisienkan waktu untuk melakukan pembagian materi atau tugas melalui pembelajaran daring. Next. Metode pengembangan perangkat lunak. Analisis data. Analisis data adalah pendeskripsian data yang akan diteliti untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang dimanfaatkan untuk mengembangkan program yang akan dibuat. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan guru dan murid. Kedua, ada desain. Perancangan desain aplikasi merupakan tahapan proses awal sebelum memasuki tahap coding untuk menjalankan aplikasi. Desain harus disajikan dengan sebaik mungkin agar bisa dapat nyaman menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Next. Metode selanjutnya yaitu adalah pembuatan source code. Algoritma database dalam pembuatan program dilakukan dalam bab coding. Tahap ini merupakan tahap penyusunan kode untuk aplikasi yang akan dibuat. Lalu testing. Dalam tahap ini dilakukan uji coba program yang dibuat, baik berupa desain atau source code. Tahap ini untuk mengetahui apakah aplikasi itu berfungsi dan baik. Lalu maintain. Program yang sudah dibuat akan mengalami perubahan dan perawatan karena kemungkinan ditemukan kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan program ini jika program sudah berada di tahap penggunaan. Next. Model perangkat lunak. Model yang digunakan dalam bentuk ini adalah model agil seperti yang bisa dilihat dan juga dijelaskan. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh anggota selanjutnya, bagian kita. Yang ketiga ada pembahasan. Aplikasi Smart Class ini tuh memiliki 4 fitur, yaitu belajar, diskusi, komunitas, dan soal. Sebelum kita dapat memasuki fitur utama atau home, maka kita diarahkan ke fitur login terlebih dahulu. Jika kita belum mempunyai akun, dapat menggunakan fitur daftar terlebih dahulu. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan setelah presentasi PPT ini. Yang keempat yaitu ada kesimpulan dari aplikasi kami, yaitu kesimpulannya aplikasi ini merupakan aplikasi yang berguna dalam pembelajaran yang dimana fitur-fiturnya membantu user dalam melakukan pembelajaran. Adapun fitur-fiturnya seperti belajar yang berisi materi, diskusi, dan diskusi ini untuk siswa maupun guru dan juga terdapat komunitas dan latihan soal. Yang kelima ada saran, yaitu kami berharap aplikasi Smart Class ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat digunakan baik oleh sekolah, serta kami berharap aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi supaya aplikasi ini makin jauh lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, mungkin akan dilanjutkan untuk demo aplikasi.
Berikutnya kita langsung saja pada demo aplikasi, yaitu pada halaman pertama kita nanti akan diarahkan pada menu daftar dan juga masuk atau login. Jika kita sudah memiliki akun, kita langsung saja masuk, dan jika kita belum memiliki akun, kita daftar dahulu. Jika kita memencet tombol daftar, kita harus melengkapi data-data yang diperlukan. Nah, berikutnya jika sudah mendaftar, maka kita langsung saja login atau masuk. Contohnya saja kita sudah memiliki akun kamalfanan1404@gmail.com dengan sandi sekian, langsung saja kita login atau masuk. Nah, login successful, artinya loginnya sukses ya. Berikutnya kita di sini terdapat beberapa fitur, yaitu ada fitur belajar, diskusi, komunitas, soal, berita, dan event terbaru. Nah, pada event terbaru ini masih dalam tahap pengembangan ya. Dan ada fitur berita seperti yang di bawah ini. Berikutnya yaitu ada fitur belajar yang berisi submateri yang di dalamnya berisi materi, seperti itu. Berikutnya pada fitur diskusi, kita akan langsung diarahkan untuk menuju Telegram untuk berdiskusi di sana bersama guru maupun siswa. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Alif. Silakan Mas Alif. Ya, untuk fitur berikutnya yaitu komunitas. Ya, dalam fitur komunitas ini yaitu kita diarahkan ke Discord, yaitu sebuah seperti platform untuk yang bisa digunakan untuk berdiskusi secara tatap muka ataupun suara juga. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada soal. Untuk soal ya seperti kuis. Terdapat beberapa soal yang bisa dikerjakan dan juga terdapat hasil dari pengerjaan soal tersebut. Oke, lanjut. Fitur yang selanjutnya yaitu profil. Untuk profil seperti yang bisa dilihat terdapat user, email, dan juga nomor telepon, lalu jenjang pendidikannya, dan juga tanggal lahir dan juga tahunnya. Lalu untuk bawah sendiri ada untuk tombol keluar atau logout, seperti itu. Nah, seperti itu saja demo aplikasi yang kami buat. Kami dari kelompok 8 tidak sepenuhnya sempurna dan masih banyak kesalahan. Jadi mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.